Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pergi ke Papua, beli matoa, malah ketemunya burung kenari. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di webinar kali ini. Selamat siang Bapak dan Ibu. Gasi Depero Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian, sangat amat berterima kasih Bapak dan Ibu berkenan hadiri webinar kami hari ini. Melayani 86 klien terkemuka di Indonesia, Gasi memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui Gasi webinar yang kami rencanakan akan kami lakukan secara berkala. Bapak dan Ibu, topik terpilih di webinar kami kali ini adalah isu yang selalu menjadi topik pembicaraan di komunitas penggajian, yaitu temukan jawaban penerapan natura dan kenikmatan sebagai objek pajak PPh pasal 21. Telah hadir bersama saya Ika, Rosda, dan Adit selaku narasumber hari ini, dan juga saya bersama rekan saya Anggara sebagai moderator untuk webinar hari ini. Bersama, kita akan kupas tuntas hari ini topik terkait dengan penerapan natura dan kenikmatan sebagai objek pajak PPh pasal 21. Bapak dan Ibu, sebelum pertanyaan perdana saya ajukan kepada narasumber hari ini, mohon Bapak dan Ibu berkenan izinkan kami rampungkan penjelasan lebih dulu sebelum kemudian kami buka sesi tanya jawab. Namun demikian, mohon Bapak dan Ibu sudah dapat segera mulai menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di chatroom sejak bahkan saat ini. Dan di sesi tanya jawab, rekan saya Anggara akan memilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Namun, jika terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, dengan amat senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu dapat menuliskan pertanyaan di chatroom. Lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Bapak dan Ibu, mohon izin saya mengingatkan kembali bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami hari ini sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami amat sangat berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Bapak dan Ibu, kita mulai untuk mengupas tuntas topik webinar hari ini. Narasumber yang pertama akan saya ajak diskusi, yaitu Adit. Adit, sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan natura dan kenikmatan yang termasuk objek pajak PPh pasal 21, boleh Adit sampaikan ataupun informasikan kepada kami semua definisi dari natura terlebih dahulu. Silakan Adit. Baik, Ica. Baik, Bapak dan Ibu, pengertian dari natura itu sendiri adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang, termasuk di dalamnya yaitu pengertian uang antara lain seperti cek, saldo tabungan, uang elektronik, atau saldo dompet digital. Natura dialihkan dari pemberi kepada penerima sebagai bentuk dari penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Seperti itu, Ica. Baik, terima kasih Adit, Bapak dan Ibu. Tadi Adit sudah sampaikan definisi dari imbalan natura. Imbalan natura ini memang sebagai bentuk bagian dari penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Dan imbalan tersebut dalam bentuk barang selain uang seperti cek, saldo tabungan, uang elektronik, ataupun saldo dompet digital yang saat ini memang marak dipergunakan. Baik, Adit, jika tadi Adit sampaikan definisi dari natura, bisa juga Adit sampaikan definisi dari imbalan dalam bentuk kenikmatan. Baik, Ica. Bapak dan Ibu, sedangkan pengertian untuk imbalan dalam bentuk kenikmatan itu sendiri yaitu imbalan dalam bentuk hak
atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan. Lalu fasilitas dan atau pelayanan yang diberikan pemberi kepada penerima dapat bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa dan atau dibiayai oleh pemberi. Seperti itu, Ica. Baik, terima kasih Adit, Bapak dan Ibu. Tadi Adit sudah menyampaikan definisi dari natura, definisi dari kenikmatan. Sudah terlihat jelas dari definisi tersebut berbeda kandungannya. Jika tadi Adit sampaikan natura merupakan bentuk dari penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, berbeda dengan kenikmatan. Kenikmatan ini merupakan imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan. Dan ini diberikan baik bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa dan atau dibiayai oleh pemberi. Baik, masih dengan Adit, jika tadi Adit sudah sampaikan definisi dari natura ataupun kenikmatan. Bisa Adit sampaikan dasar peraturan yang memberlakukan terkait dengan natura dan atau kenikmatan. Silakan Adit. Baik, Ica. Baik, Bapak Ibu, jadi di sini ada beberapa dasar peraturan yang mengatur terkait dengan natura dan atau kenikmatan. Yang pertama itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, di mana pemberian natura dan atau kenikmatan dikategorikan sebagai objek pajak dan non-objek pajak. Lalu adapun yang dikategorikan sebagai non-objek pajak adalah imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Tidak hanya itu, natura dan atau kenikmatan pada dasarnya tidak dapat menjadi pengurang atas penghasilan bruto dari pemberi kerja. Kemudian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat penyesuaian bahwa natura dan atau kenikmatan merupakan objek pajak penghasilan bagi karyawan. Lalu pada akhir tahun 2022 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mana peraturan ini membahas tuntas penyesuaian dan perlakuan pajak atas natura dan atau kenikmatan ini. Seperti itu, Ica. Baik, terima kasih Adit. Jadi Adit tadi sudah sampaikan Bapak dan Ibu bahwa peraturan yang memberlakukan terkait dengan natura dan atau kenikmatan ini terdapat 3 sejarah peraturan yang diberlakukan. Mulai dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, namun di situ disampaikan bahwa pemberian natura dan atau kenikmatan ini dikategorikan sebagai objek pajak dan non-objek pajak. Jadi terdapat 2 kategori tersebut. Lalu muncul ya, Adit, bahwa muncul nomor 7 tahun 2021 perundang-undangan terkait dengan harmonisasi perpajakan. Di situ disesuaikan terkait dengan natura ataupun kenikmatan merupakan objek pajak penghasilan. Lalu muncullah di akhir tahun 2022 terkait dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 yang saat ini kita semua rujuk untuk menentukan terkait dengan kategori natura dan atau kenikmatan ini. Di situ membahas tuntas penyesuaian dan perlakuan perpajakan atas natura dan atau kenikmatan itu sendiri. Baik. Adit, tadi kita sudah sampaikan peraturan terakhir yang kita rujuk adalah peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Bisakah Adit juga sampaikan apa sih isi dari peraturan tersebut mengenai natura? Silakan Adit. Baik, Ica. Baik, Bapak dan Ibu, terkait dengan isi dari peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 pada pasal 23, yaitu karyawan yang mendapatkan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan merupakan objek pajak PPh pasal 21, dan perusahaan yang memberikan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dijadikan beban dalam laporan keuangan fiskal. Seperti itu, Ica. Baik, Bapak dan Ibu, tadi Adit sudah sampaikan apa sih yang ada ataupun yang membahas poin terkait dengan natura dan atau kenikmatan ini ada pada pasal 23 ya Adit. Bahwa tadi Adit sampaikan karyawan yang mendapatkan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan ini sudah ditetapkan yaitu termasuk kategori objek pajak PPh pasal 21.
Dan juga bagi perusahaan yang memberikan imbalan tersebut yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dijadikan beban dalam laporan keuangan fiskal. Baik, terima kasih Adit atas informasi yang telah disampaikan. Bapak dan Ibu, sebelum saya beralih ke narasumber saya berikutnya, karena hari ini terdapat 3 narasumber untuk membahas terkait dengan topik webinar hari ini, mohon izin saya mengingatkan kembali Bapak dan Ibu, mungkin terdapat Bapak dan Ibu yang baru bergabung di webinar hari ini. Silakan Bapak dan Ibu, sejak sekarang sudah dapat menuliskan pertanyaan di chat room. Lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Dan juga saya mengingatkan kembali Bapak dan Ibu bahwa kami akan memberikan sertifikat kepada Bapak dan Ibu yang sekurang-kurangnya 1 jam mengikuti sesi webinar hari ini. Jadi Bapak dan Ibu dapat mengikuti sesi ini hingga sesi akhir. Baik, saya beralih ke Rosda. Rosda, tadi saya dan Adit sudah berdiskusi terkait dengan natura dan atau penikmatan. Dan di situ Adit sampaikan bahwa natura dan atau penikmatan ini dijadikan sebagai objek pajak. Bisakah Rosda sampaikan apa sih definisi dari objek pajak itu sendiri? Silakan Rosda. Baik, Bapak dan Ibu, kita bisa merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 pada Pasal 2, yaitu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan dari wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, yaitu termasuk natura dan atau kenikmatan, kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang ini. Seperti itu, Ica. Baik, terima kasih Rosda. Bapak dan Ibu, jika tadi kita membahas natura dan atau kenikmatan masuk dalam kategori objek pajak. Lalu tadi Rosda sampaikan definisi dari objek pajak itu sendiri. Jadi dari definisi yang sudah Rosda sampaikan, kita dapat melihat mengapa natura dan atau kenikmatan ini masuk dalam objek PPh Pasal 21. Karena natura dan atau kenikmatan atau kita sebut imbalan tersebut diberikan kepada dari pemberi kerja kepada pegawai itu sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dan tadi juga Rosda sampaikan definisi dari objek pajak ini yaitu sesuatu hal yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang memang diberikan kepada pegawainya. Baik. Lalu Rosda, jika tadi kan kita sudah sampaikan yang termasuk objek pajak, apakah ada natura yang memang dikecualikan dalam kategori objek pajak? Silakan Rosda. Baik, Bapak dan Ibu, tidak semua jenis natura dan atau kenikmatan ini termasuk ke dalam objek pajak penghasilan. Nah, kita bisa merujuk pada Pasal 24 pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, yaitu dijelaskan terdapat yaitu beberapa natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan, yaitu diantaranya yang pertama, makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Yang kedua yaitu natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Yang ketiga, natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaannya. Yang keempat, natura dan kenikmatan yang bersumber dan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan atau anggaran pendapatan dan belanja desa. Dan yang kelima yaitu natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Seperti itu, Ica. Baik, terima kasih Rosda. Jadi Bapak dan Ibu, tadi Rosda sudah menyampaikan natura yang memang dikecualikan dalam kategori objek pajak pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 pada Pasal 24 tadi Rosda sampaikan bahwa yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan seperti adanya makanan yang diberikan kepada seluruh pegawai, lalu juga imbalan yang disediakan di daerah tertentu, dan juga sesuatu yang memang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga imbalan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara
daerah ataupun desa, dan juga natura dan atau kenikmatan dalam jenis dan atau batasan tertentu. Baik, lalu Rosda, bagaimana ketentuan terkait dengan penggantian atau imbalan natura kenikmatan ini yang diterima atau diperoleh oleh pegawai? Silakan Rosda. Baik, Ica, untuk penggantian atau imbalan kita bisa merujuk pada pasal 29, yaitu apabila dalam bentuk natura, yaitu kita bisa berdasarkan pada nilai pasar. Nah, sedangkan untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan, kita bisa berdasarkan pada jumlah biaya yang dikeluarkan atau yang seharusnya dikeluarkan oleh pemberi. Selain itu, kita juga bisa merujuk pada pasal 30, yaitu pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan itu wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan di bidang perpajakan. Seperti itu, Ica. Baik, Rosda. Jadi yang tadi Rosda sampaikan ada dua perbedaan ya Rosda antara natura dan kenikmatan ini. Perbedaan natura kita merujuk ataupun berdasarkan nilai pasar. Namun untuk kenikmatan kita berdasarkan jumlah biaya yang memang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan oleh pemberi. Dan dari kutipan tadi yang sudah Rosda sampaikan, merujuk pada pasal 30 ya Rosda, bahwa pemberi kerja atau pemberi penggantian ini memang wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Seperti itu ya Rosda? Ya, seperti itu, Ica. Baik, terima kasih Rosda. Saya masih dengan Rosda. Rosda, apakah natura dan atau kenikmatan ini dapat dijadikan sebagai beban pajak perusahaan? Silakan Rosda. Baik, Bapak dan Ibu, karena pemberian fasilitas dari perusahaan yang diterima pegawai atau karyawan ini merupakan bagian dari PPh pasal 21. Maka pemotong natura adalah perusahaan atau pemberi kerja. Nah, kita bisa lihat pada tahun 2022, karena natura dan atau kenikmatan ini tidak menjadi objek pajak PPh 21, maka diperlukan untuk koreksi fiskal. Maka beban pajak perusahaan akan bertambah, sehingga PPh badan akan bertambah dan akan mengurangi dari penghasilan kena pajak. Nah, sedangkan pada tahun 2023 ini kita bisa merujuk pada peraturan pemerintah nomor 55 pada tahun 2022, karena natura dan atau kenikmatan ini sudah dibebankan di objek pajak PPh pasal 21, maka natura dan atau kenikmatan ini sudah tidak dapat dibebankan menjadi beban perusahaan. Seperti itu, Ica. Dan berikut tarif pajak yang diterapkan terbaru yaitu untuk penghasilan kena pajak bagi karyawan di slide berikutnya, yaitu pada wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu yang pertama lapisan kena pajak yang pertama yaitu sampai dengan 60 juta dengan tarif pajak 5%. Dan lapisan pajak yang kedua yaitu di atas 60 juta sampai dengan 250 juta pada tarif pajak 15%. Dan tarif pajak yang kedua yaitu di atas 250 juta sampai dengan 500 juta yaitu pada tarif pajak 25%. Dan tarif pajak yang keempat yaitu di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar yaitu pada tarif pajak 30. Dan di atas 5 miliar yaitu pada tarif pajak 35%. Dan yang terakhir yaitu pada wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yaitu sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Seperti itu, Ica. Baik, terima kasih Rosda, Bapak dan Ibu. Penyampaian yang tadi saya sampaikan kepada Rosda terkait dengan beban pajak perusahaan. Jadi Bapak dan Ibu, dengan yang sudah Rosda sampaikan, di sini terdapat dua kondisi pada saat tahun 2022 dan juga pada saat 2023. Nah, pada saat 2022 ini, karena memang natura dan atau kenikmatan itu terdapat
dua kategori ya, dapat dijadikan objek pajak ataupun tidak. Maka di sini perlu dikoreksi fiskal dan menjadi beban pajak perusahaan. Dan di tahun 2023 karena dalam peraturan sudah disampaikan bahwa natura dan atau kenikmatan ini memang dijadikan sebagai objek pajak, maka natura dan atau kenikmatan sudah dibebankan di objek pajak PPh Pasal 21 sehingga tidak kembali dibebankan menjadi beban pajak perusahaan. Jadi dalam hal ini terdapat dua kondisi ya Bapak dan Ibu. Kita merujuk pada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Baik, dan juga terkait dengan tarif pajak untuk perhitungannya. Tarif pajak ini sama dengan tarif pajak yang digunakan mulai dari 5% hingga 35%. Jadi untuk tarif pajaknya masih sesuai untuk tarif pajak wajib pajak orang pribadi. Dan juga tadi Rosda sampaikan terkait dengan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap itu dikenakan sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Baik, terima kasih Rosda atas penjelasannya. Bapak dan Ibu, saya akan beralih ke narasumber berikutnya Ika. Namun mohon izin saya mengingatkan kembali Bapak dan Ibu, sejak sekarang sudah tuliskan pertanyaan di chat room. Lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Di sini saya sudah melihat nih banyak pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Mungkin dari penjelasan yang sudah narasumber saya Adit dan juga Rosda sampaikan, muncul pertanyaan, Bapak dan Ibu dapat segera mencatatkan pertanyaan tersebut di chat room yang akan dibahas dan dijawab satu persatu di sesi tanya jawab oleh rekan saya Anggara. Baik, saya beralih ke Ika. Ika, bisa Ika sampaikan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan adanya ketentuan natura dan atau kenikmatan yang baru-baru ini. Silakan Ika. Ya, baik Bapak dan Ibu, terkait dengan perlakuan perpajakan dengan adanya natura dan atau kenikmatan ini itu ada dua. Yang pertama, perusahaan yang memberikan imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang menyelenggarakan pembukuan tahun buku 2022 dimulai sejak 1 Januari 2022 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Nah, yang kedua ini adalah untuk perusahaan yang memberikan imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang menyelenggarakan pembukuan tahun buku 2022 dimulai sejak 1 Januari 2022 atau setelahnya mulai berlaku pada saat tahun buku 2022 dimaksud dimulai. Seperti itu, Ica. Baik. Jadi Ika, jika kita merujuk peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 ya Ika, bahwa ketentuan perpajakan ini memang sebetulnya sudah berlaku bagi perusahaan yang sudah memberikan imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan ini yang menyelenggarakan pembukuannya itu di tahun 2022 mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2022. Jadi ini memang sudah diberlakukan sepanjang tahun 2022. Seperti itu ya Ika? Ya, betul. Seperti itu Ica. Baik, melanjutkan pembahasan sebelumnya Ika. Lalu bagaimana ketentuan mengenai pemotongan pajak penghasilan bagi perusahaan dengan adanya ketentuan baru untuk natura dan atau kenikmatan ini? Ya, baik Bapak dan Ibu, ketentuan mengenai pemotongan pajak penghasilan bagi perusahaan di sini yang pertama adalah kewajiban melakukan pemotongan pajak penghasilan dimaksud pada pasal 30 bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan mulai berlaku untuk penghasilan atau untuk penghasilan yang diterima sejak 1 Januari 2023. Dan yang kedua di sini apabila natura dan atau kenikmatan ini diterima sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 atau awal tahun buku 2022 sampai dengan Desember 2022 yang belum dilakukan pemotongan pajak oleh perusahaan, maka wajib dihitung dan dibayar sendiri oleh pegawai. Seperti itu, Ica. Baik Ika, terima kasih Ika. Bapak dan Ibu,
Jadi untuk ketentuan mengenai pemotongan pajak penghasilan bagi perusahaan yang memberikan natura dan atau kenikmatan ini memang sesuai pasal 30 tadi ya Ika, bahwa pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan ini memang mulai berlaku untuk penghasilan yang diterima ataupun diperoleh sejak 1 Januari 2023 diwajibkan melakukan pemotongan pajaknya. Lalu, apabila sepanjang tahun 2022, mulai dari 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022, atau awal tahun buku 2022, yang belum dilakukan pemotongan pajak oleh perusahaan, maka wajib dihitung dan dibayar sendiri oleh pegawai. Seperti itu ya, Ika, kurang lebih informasi yang sudah disampaikan. Ya, betul, Ica. Baik, saya masih dengan Ika, namun mohon izin Ika, saya mengingatkan kembali terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang memang sudah memiliki pertanyaan, Bapak dan Ibu dapat menuliskan di chat room kami untuk kami bahas di sesi tanya jawab di akhir sesi setelah pembahasan topik hari ini. Dan apabila pertanyaan Bapak dan Ibu tidak terjawab di sesi tanya jawab, kami akan bahas di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Dan juga mengingatkan Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang sekurang-kurangnya mengikuti webinar kami, 1 jam kami akan memberikan sertifikat kepada Bapak dan Ibu, maka kami sangat berharap Bapak dan Ibu dapat mengikuti webinar kami hingga akhir sesi. Baik, Ika, kita sempat terdapat perubahan terkait dengan undang-undang perpajakan. Boleh Ika sampaikan perbedaan ketentuan natura dan atau kenikmatan ini dari sebelum adanya undang-undang harmonisasi perpajakan dengan setelah penerapan undang-undang harmonisasi perpajakan. Silakan Ika. Ya, bisa kita lihat di tabel berikut. Di sini ada jenis dari penghasilan sendiri, itu ada 2 kategori ya. Di sini kita singkat. Untuk BIC itu kepanjangan dari benefit in cash, dan BIK di sini itu singkatan dari benefit in kind gitu. Kita lihat dari jenis penghasilan yang diterima. Sebelum adanya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini mengacu pada pasal 4 ayat 1 huruf A dan juga ayat 3 huruf D. Ini untuk konsep perhitungan pajak yang berlaku adalah deductibility, taxability, dan juga non-deductibility dan non-taxability. Nah, kemudian setelah adanya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini, itu konsep pajaknya berubah jadi deductibility, taxability. Di sini apa sih prinsip taxability, deductibility ini? Ini artinya adalah apabila suatu penghasilan dapat dipajaki bagi pihak yang menerimanya, maka atas pengeluaran penghasilan ini dapat dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang mengeluarkannya. Seperti itu. Kemudian untuk di tabel berikutnya, di sini untuk perlakuan pajak untuk pemberi kerja itu masih berlaku sama gitu, jadi tidak ada perubahan. Di sini masih ada bukan wajib pajak, kemudian ada wajib pajak yang dikenakan pajak secara final, dan wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Seperti itu. Nah, kemudian berikut adalah benefit in kind yang dikategorikan sebagai non-objek pajak penghasilan menurut peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022, yaitu di pasal 25 yang pertama ada makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang meliputi ada makanan dan minuman yang disediakan oleh perusahaan. Kemudian ada juga kupon makanan dan atau minuman yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makanan dan atau minuman sebagaimana dimaksud huruf A. Nah, hal ini tuh berlaku untuk karyawan pemasaran, kemudian bagian transportasi, dan dinas luar lainnya. Dan atau di sini makanan dan atau minuman ini dengan batasan tertentu.
Nah, kemudian untuk berdasarkan pasal 26, di sini natura dan atau kenikmatan yang disediakan oleh perusahaan di daerah tertentu ini meliputi sarana berupa tempat tinggal, kemudian pelayanan kesehatan, ada pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan juga olahraga. Tapi olahraga di sini tidak termasuk olahraga golf, balap perahu, pacuan kuda, terbang layang, dan olahraga otomotif. Nah, kemudian masih di pasal 26 juga, ini di sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan di daerah tertentu dari Direktur Jenderal Pajak. Sarana, prasarana, dan fasilitas ini berupa pengangkutan pegawai dan keluarga juga dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Nah, untuk daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 4 adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan, namun keadaan prasarana ekonomis pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau. Sehingga untuk mengubah potensi yang tersedia, penanam modal menanggung resiko yang lebih tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang. Daerah tertentu ini juga termasuk daerah perairan laut yang memiliki kedalaman lebih dari 50 meter dan dengan dasar lautnya itu memiliki cadangan mineral. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja berdasarkan pasal 27. Di sini meliputi keamanan, kesehatan, keselamatan kerja. Dan untuk natura dan atau kenikmatan yang disediakan oleh perusahaan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mana natura atau kenikmatan ini diterima dalam rangka penanganan sarana seperti sarana antar jemput, kemudian penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, serta natura dan atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, dan bencana sosial. Seperti itu, Ica. Baik, terima kasih Ika atas penjelasannya yang telah disampaikan. Jadi Bapak dan Ibu, tadi Ika sudah memberikan informasi yang sangat lengkap terkait dengan apakah ada perbedaan ketentuan natura dan ataupun kenikmatan sebelum adanya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan dengan setelah adanya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Mohon izin jika saya tadi sudah menyimak juga yang Ika sampaikan bahwa perbedaannya itu terdapat pada konsep pemberlakuan untuk natura dan atau kenikmatan itu sendiri. Sebelumnya, sebelum adanya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini, konsep yang diambil adalah deductibility, taxability, dan juga non-deductibility dan non-taxability. Dan setelah adanya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, konsep yang diambil yaitu deductibility dan taxability. Nah, Bapak dan Ibu, tadi juga Ika sudah sampaikan apa saja yang tidak termasuk atau non-objek pajak penghasilan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Seperti adanya makanan yang memang disediakan oleh pemberi kerja yang dibagikan untuk seluruh pegawai, baik makanan dan atau minuman yang disediakan ataupun sebuah voucher ataupun kupon makanan bagi pegawai yang karena sifatnya pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makanan tersebut. Dan juga tadi Ika sudah sampaikan Bapak dan Ibu terkait dengan natura dan ataupun kenikmatan disediakan di daerah tertentu seperti adanya tempat tinggal ataupun pelayanan kesehatan. Dan juga tadi sudah disampaikan bahwa natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu natura dan atau kenikmatan sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan,
dan atau keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh kementerian ataupun lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan tadi salah satunya adalah yang perlu disediakan oleh pemberi kerja, yaitu seperti adanya pakaian seragam ataupun peralatan untuk keselamatan kerja. Jadi hal ini memang perlu disediakan dan juga untuk menunjang pekerjaan dari pegawai tersebut yang diberikan oleh perusahaan, dan hal tersebut dikategorikan sebagai non-objek pajak. Seperti itu ya Ika penjelasannya. Ya, betul seperti itu, Ica. Terima kasih Ika, terima kasih kepada ketiga narasumber saya, kami semua, bahwa telah memberikan informasi yang sangat relevan bagi kami semua terkait dengan apa yang dimaksud dengan natura dan atau kenikmatan pada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Bapak dan Ibu, jelang saya meminta Adit untuk memberikan rangkuman ringkas dan kesimpulan atas bincang-bincang kita hari ini. Mohon izin saya mengingatkan kembali Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu sejak sekarang sudah tuliskan pertanyaan di chat room. Pertanyaan yang terbanyak ditanyakan akan kami prioritaskan untuk kami kupas tuntas di sesi tanya jawab. Dan pertanyaan yang tidak sempat terjawab di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami layani pada kesempatan one-on-one session yang di waktu terpisah. Ini dengan senang hati akan kami layani di one-on-one session di waktu terpisah ya Bapak dan Ibu. Ya, untuk itu silakan Adit untuk memberikan rangkuman serta kesimpulan atas webinar kami hari ini. Baik, Anggara. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya kami ingin berterima kasih dulu karena Bapak Ibu telah mengikuti sesi webinar kami hingga sekarang. Dan kami harap Bapak Ibu tetap antusias dan semangat hingga akhir sesi nanti. Baik, berikut kesimpulan dari webinar kami hari ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu natura adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang, termasuk dalam pengertian uang antara lain seperti cek, saldo tabungan, uang elektronik, atau saldo dompet digital. Natura dialihkan dari pemberi kepada penerima sebagai bentuk dari penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Sedangkan untuk kenikmatan itu sendiri, yaitu imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan. Fasilitas dan atau pelayanan yang diberikan pemberi kepada penerima dapat bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa dan atau dibiayai oleh pemberi. Lalu poin kedua, natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan diantaranya yaitu ada makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Lalu natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu, lalu natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Lalu natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan atau anggaran pendapatan dan belanja desa. Atau natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Lalu untuk poin ketiga, objek pajak adalah penghasilan. Maksudnya adalah yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang bersumber dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk natura dan atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
Lalu untuk poin keempat, untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yaitu berdasarkan nilai pasar. Sedangkan untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan yaitu berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan oleh pemberi. Dan pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Untuk poin kelima, pemberlakuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 memberikan penjelasan penuh mengenai natura dan atau kenikmatan sebagai objek pajak penghasilan sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang HPP sebelumnya. Lalu untuk poin keenam, perlakuan pajak sebelum Undang-Undang PPH dan sesudah Undang-Undang HPP untuk pemberi kerja berlaku tetap sama dengan kriteria sebagai berikut, yaitu bukan wajib pajak, lalu wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang PPH. Lalu untuk poin yang terakhir, kewajiban melakukan pemotongan pajak penghasilan sesuai yang tercantum pada pasal 73 ayat 2, yaitu ketentuan mengenai pemotongan pajak penghasilan bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, dan pelaporan dalam surat pemberitahuan pajak penghasilan bagi penerima penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang berlaku sebagai berikut, yaitu kewajiban melakukan pemotongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang mulai berlaku untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023 dan atas penghasilan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga tanggal 31 Desember 2022 dari pemberi kerja atau pemberi penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A atau awal tahun buku 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dari pemberi kerja atau pemberi penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B yang belum dilakukan pemotongan pajak penghasilan oleh pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam huruf A atas pajak penghasilan yang terutang wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan oleh penerima dalam surat pemberitahuan pajak penghasilan tahun pajak 2022. Jadi dalam hal ini, sesuai rujukan yang tercantum pada peraturan bahwa apabila belum dilakukan pemotongan pajak, maka akan dibayarkan oleh karyawan untuk menghindari adanya kekurangan bayar pajak pada saat karyawan lapor pajak. Idealnya atau lebih baik perusahaan dapat menyesuaikan perhitungannya. Seperti itu, Anggara. Baik, terima kasih Adit telah memberikan kesimpulan untuk topik hari ini. Bapak dan Ibu, Adit telah menyampaikan 7 poin kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang sudah dilakukan oleh narasumber kami. Selanjutnya, masuk pada sesi tanya jawab, rekan saya Anggara akan membacakan seluruh pertanyaan yang sudah Bapak dan Ibu tuliskan pada chatroom kami. Silakan Anggara. Ya, terima kasih, Ica. Selamat siang, Bapak dan Ibu dan Sobat Gasiers. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan juga terima kasih sudah berkontribusi untuk bertanya di sesi webinar kami hari ini. Ya, seperti yang tadi sempat disampaikan ya, bahwa saya akan membacakan satu persatu untuk pertanyaan yang sudah masuk ke dalam chat room kami, dan apabila terdapat pertanyaan yang tidak terjawab di sesi hari ini, maka kita dapat menyepakati one-on-one session yang waktunya nanti dapat kita sepakati bersama. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya masuk saja ke pertanyaan pertama dari Grusita Kailana. Apakah benar pada UU HPP setiap pengurang gaji seperti BPJS Kesehatan 1%, jaminan pensiun 1%, dan JHT 2% harus dimasukkan sebagai tunjangan? Dan apakah hal ini selanjutnya tunjangan tersebut akan masuk ke dalam natura
Dan apabila BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ditanggung oleh perusahaan, apakah akan disebut dan diberlakukan sebagai natura? Jika iya, untuk jaminan pensiun 1% dan JHT 2% yang akan ditanggung oleh perusahaan, untuk penerapan pajaknya apakah akan double menjadi pada natura dan iuran pensiun? Silakan. Ya, baik. Saya izin bantu untuk menjawab, Anggara. Jadi untuk pertanyaan pertama ini dari ya Cruciata. Jadi pertanyaannya tadi adalah apakah benar pada Undang-Undang HPP setiap komponen pengurang gaji seperti BPJS Kesehatan itu harus dimasukkan sebagai tunjangan, dan kemudian ketika itu sudah dijadikan tunjangan akan masuk ke dalam kategori natura. Dan juga ini terkait dengan iuran jaminan pensiun 1% dan 2% jika ditanggung oleh pemberi kerja, itu apakah masuk sebagai natura juga gitu ya, Anggara dan Bapak dan Ibu. Jadi untuk yang pertama terkait dengan komponen pengurang gaji seperti BPJS Kesehatan 1%, JP 1%, jaminan hari tua 2%, itu untuk di Undang-Undang HPP tidak ada, memang itu masih sama ketentuannya gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi apabila misalkan dari perusahaan ingin memberikan tunjangan kepada karyawannya atas potongan BPJS Kesehatan 1%, JP 1%, dan JAT 2%, itu memang menjadi hak dari setiap masing-masing perusahaan untuk melakukannya. Nah, tapi kalau untuk di Undang-Undang HPP tidak mengatur harus diberikan tunjangannya gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian terkait dengan apabila dari BPJS Kesehatan 1%, JP 1%, JHT 2% itu kan sebenarnya kan potongan untuk karyawan gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian apabila perusahaan ingin membantu membayarkan gitu atau menanggung gitulah istilahnya potongan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tersebut, apakah itu masuk sebagai kategori natura? Nah, ini mungkin kita bahas satu persatu terlebih dahulu gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama untuk BPJS Kesehatan 1%, nah ini kan sifatnya itu adalah premi asuransi gitu ya Bapak dan Ibu. Dan kalau misalkan premi asuransi yang 1% ini juga dibayarkan oleh perusahaan, artinya itu nanti masuknya bukan dalam kategori natura Bapak dan Ibu, karena memang kalau di 1721A1 itu sudah ada tempat tersendiri gitu ya, yaitu di bagian premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Jadi nanti nominalnya bisa dimasukkan ke situ Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk iuran jaminan pensiun 1% dan jaminan hari tua 2% yang dibayar oleh karyawan, tapi kemudian mau ditanggung oleh perusahaan, itu juga istilahnya belum masuk natura karena karyawan ini di sini belum mendapatkan manfaatnya gitu ya Bapak dan Ibu. Andai kata misalkan nanti sudah mendapatkan manfaatnya pun, itu juga istilahnya bukan natura karena kan karyawan mendapatkannya dalam bentuk uang. Nah, tapi jadi untuk pengenaan pajaknya itu nanti baru dikenakan pada saat karyawan itu mendapatkan manfaatnya dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu menggunakan tarif PPA final atas manfaat pensiun. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi untuk BPJS Kesehatan itu masuk premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja. Untuk jaminan pensiun 1% dan JHT 2% itu pengenaan pajaknya nanti pada saat karyawan mendapatkan manfaatnya dari BPJS Ketenagakerjaan menggunakan tarif PPh pasal 21 final untuk manfaat pensiun. Ya, seperti itu Anggara. Bisa. Baik, terima kasih Arman untuk informasinya. Ya, jadi pada dasarnya terkait Undang-Undang HPP ini ya, memang kalau untuk komponen pengurang seperti yang ditanyakan yaitu BPJS Kesehatan 1%, jaminan pensiun 1%, dan juga JHT 2%, ini memang tidak ada di dalam isi UU HPP terkini terkait apakah itu harus dimasukkan sebagai tunjangan. Lalu yang berikutnya terkait seperti premi asuransi yang sifatnya dibayarkan oleh pemberi kerja, seperti tadi ya BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan, itu tidak masuk ke dalam kategori natura, karena memang sudah ada klasifikasinya sendiri, yaitu pada SPTRO A5. Dan juga terkait dengan pajaknya, karena
proses pencairannya seperti JHT dan jaminan pensiun itu nanti ketika karyawan sudah tidak bekerja lagi atau memasuki usia pensiun, maka baru dikenakan pajaknya ketika melakukan proses pencairan. Seperti itu. Ya baik, saya lanjutkan untuk ke pertanyaan berikutnya dari Teresia Susanti. Merujuk ke pasal 27 tentang BIK ya, non-objek pajak penghasilan, yaitu natura yang disediakan perusahaan dalam rangka pekerjaan yang salah satunya adalah kesehatan. Nah, apakah jika perusahaan memberikan fasilitas annual medical check-up dapat dikategorikan sebagai benefit in kind non-objek pajak PPh pasal 21? Silakan. Ya, menjawab pertanyaan dari Bu Teresia Susanti ini, yang pertama untuk terkait fasilitas annual medical check-up ini, itu ada dua kondisi ya. Yang pertama, ketika biaya medical check-up ini dibayarkan pihak perusahaan langsung ke ke rumah sakit, itu dianggap sebagai natura dan tidak bisa dibiayakan atau non-deductible expense. Tapi untuk kondisi yang kedua, ketika medical check-up ini dibayarkan perusahaan kepada karyawan dalam bentuk uang pengganti atau reimbursement atas berobat ke rumah sakit, itu masuknya ke pajak penghasilan bagi karyawan atau PPh pasal 21. Dan ini boleh dibiayakan bagi perusahaan. Dan pendapatan yang diterima oleh karyawan ini itu dikategorikan sebagai pajak penghasilan PPh 21, yaitu tunjangan gitu, karena karyawan menerima tambahan uang dari perusahaan gitu. Jadi secara singkatnya, ketika penghasilannya ini diterima oleh karyawan berupa uang gitu, misalnya uang pengganti atau reimbursement, itu menjadi objek pajak PPh pasal 21 atau menjadi tunjangan untuk karyawan. Tapi ketika perusahaan langsung bayarkan ke rumah sakit atau ke klinik yang sudah ditunjuk oleh perusahaan, itu bukan sebagai objek pajak PPh pasal 21. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Ika. Ya, jadi Bapak dan Ibu terkait dengan pemberian fasilitas annual medical check-up ya, apakah ini dikategorikan sebagai yang masuk ke objek pajak PPh 21 atau tidak? Ya, kita harus lihat kondisinya dulu seperti apa Bapak dan Ibu. Seperti tadi yang Ika sampaikan, pertama, apakah untuk biaya medical check-up ini dibayarkannya langsung oleh perusahaan ke klinik atau rumah sakit terkait, atau ini melalui dari perusahaan ke karyawan dulu, seperti itu. Karena dengan dua kondisi berbeda seperti itu, maka penerapannya juga berbeda. Jika langsung dari perusahaan ke pihak klinik atau rumah sakit, maka dalam hal ini tidak boleh dibiayakan atau tidak menjadi objek pajak PPh 21. Tapi jika melalui karyawan terlebih dahulu, diberikan uangnya, lalu karyawan membayarkan untuk medical check-up-nya tersebut, maka ini boleh dijadikan objek pajak PPh pasal 21. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya Halo, dari... halo. Ya, silakan Pak Efri. Saya mau sedikit menambahkan dari jawaban Ika. Apakah suara saya jelas? Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, Pak, sudah jelas. Oke. Dalam hal apa tadi medical check up, yang annual medical check up itu yang dibayarkan oleh perusahaan ke rumah sakit, ada dua tipe itu. Ada yang bisa dianggap natura, ada dianggap natura, ada yang bukan dianggap natura. Yang bukan dianggap natura sesuai dengan penjelasan Ika adalah medical check up yang ditagihkan dari rumah sakit
tanpa menyertakan nama-nama siapa yang melakukan medical check-up tersebut. Nah, sifatnya bahwa siapapun boleh berobat ke rumah sakit tersebut, nanti rumah sakit langsung menagih ke perusahaan tanpa menyertakan nama siapa saja berobat. Contoh gini, apakah perusahaan tersebut akan perusahaan tersebut apakah karyawannya terlepas ada yang berobat atau tidak, rumah sakit karena udah ada kerjasama, rumah sakit tetap menagihkan sesuai dengan kesepakatan bahwa akan ada pembayaran setiap tahunnya 9 juta contohnya seperti itu. Tapi kalau ketika rumah sakit tersebut medical check-up-nya menyertakan nama-nama karyawan yang berobat, maka itu sudah jelas bahwa peruntukannya sudah jelas bahwa untuk siapa saja yang sudah berobat kemudian ditagihkan sama rumah sakit tanpa ada ketentuan bahwa minimum cas sekian atau apa, enggak. Sesuai dengan siapapun yang berobat, kemudian reimbursement-nya dari rumah sakit, reimbursement-nya ke perusahaan sama aja seperti penagihan dari rumah sakit, nagihnya ke perusahaan, tapi ada nama-nama pesertanya. Maka itu dibilang bahwa itulah dibilang natura, ya. Natura bagi objek PPh pasal 21 bagi karyawan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Efri untuk penjelasan tambahannya. Baik, kami lanjutkan untuk ke pertanyaan berikutnya dari Sansan. Mohon maaf, dari Etni maksud saya. Apa saja yang menjadi dasar hukum yang mengatur untuk pemberlakuan natura ini? Silakan. Ya, menjawab pertanyaan dari Bapak Etni, dasar hukum apa sih yang mengatur pemberlakuan natura ini? Di sini ada 4 dasar hukum yang mengatur untuk perlakuan natura. Yang pertama itu ada pasal 9 ayat 1 huruf E, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jadi ini undang-undangnya tuh tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Nah, kemudian untuk yang kedua, dasar hukum yang kedua itu ada PMK nomor 83, PMK 03/2009 tentang penyediaan makanan atau minuman bagi seluruh pegawai serta natura atau kenikmatan di daerah tertentu. Nah, kemudian berikutnya dasar hukum yang ketiga itu ada di PMK nomor 167/PMK 03/2018. Di sini itu diatur tentang penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja. Dan dasar hukum yang terakhir di sini ada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yaitu di nomor 7 tahun 2021 terkait natura tertentu yang bukan sebagai penghasilan bagi penerima. Seperti itu Bapak Etni dan Anggara. Baik, terima kasih Ika. Ya, Bapak dan Ibu, dasar hukum apa saja atau undang-undang PMK terkait dengan natura ini, ya, jadi memang ada beberapa ya. Yang pertama itu ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, lalu juga ada di PMK 83 di tahun 2009, lalu juga terdapat di PMK Nomor 167 di tahun 2018, dan yang terakhir di Undang-Undang HPP Nomor 7 tahun 2021. Itu adalah untuk runutan peraturan atau undang-undang atau PMK terkait dengan natura ini, Bapak dan Ibu. Baik, saya lanjutkan berikutnya dari Yanu. Dapatkah dijelaskan mengenai natura dan atau kenikmatan ini yang dikategorikan sebagai objek pajak
dan yang bukan sebagai objek pajak. Silakan. Baik, menjawab dari pertanyaan Bapak Yanu, jadi sesuai definisi dari imbalan dalam bentuk natura, yaitu imbalan dalam bentuk barang selain uang, termasuk dalam pengertian uang antara lain cek, saldo, tabungan, uang elektronik, atau saldo dalam bentuk dompet digital. Nah, natura ini dialihkan dari pemberi kepada penerima sebagai bentuk dari penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Nah, ketika penghasilan yang diterima berupa barang yang diberikan dan berkenaan dengan pekerjaan, maka merupakan objek PPh pasal 21. Namun, jika barang yang diterima tidak berkaitan dengan pekerjaan, maka bukan merupakan objek PPh pasal 21. Sebagai contoh yang bukan termasuk sebagai natura objek pajak, yaitu yang pertama makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Yang kedua, natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Yang ketiga, natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaannya. Yang keempat, natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan terakhir anggaran dan pendapatan belanja desa. Dan yang kelima yaitu natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Sedangkan untuk definisi dari imbalan dalam bentuk kenikmatan yaitu imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan. Nah, fasilitas dan atau pelayanan yang diberikan pemberi kepada penerima dapat bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa dan atau dibiayai dari pemberi. Nah, contohnya seperti fasilitas untuk jabatan tertentu yang menggunakan aset perusahaan, contohnya seperti mobil perusahaan. Nah, penyusutannya ini sudah dibiayakan oleh perusahaan yang menjadi objek PPh pasal 21 adalah sebesar biaya yang harus dikeluarkan oleh pemberi. Yang bukan menjadi objek PPh pasal 21, contohnya seperti kenikmatan pada daerah tertentu yang sudah diatur oleh lembaga. Contohnya seperti seragam yang digunakan oleh pemadam kebakaran. Seperti itu, Anggara. Ya, terima kasih Rosda. Ya, Bapak dan Ibu, terkait dengan natura atau kenikmatan yang dianggap sebagai objek pajak dan bukan objek pajak, pertama kita harus pahami dulu ya dari pengertiannya natura itu apa dan kenikmatannya itu apa. Ya, untuk natura sendiri kan imbalan dalam bentuk barang yang pastinya selain uang. Nah, hal ini juga yang diberikan yang berkenaan dengan pekerjaan. Nah, jika memang itu diberikan dalam berupa bentuk barang ya selain uang, maka hal ini dapat menjadi objek pajak PPh pasal 21. Tetapi terdapat pengecualian untuk hal-hal tertentu apa yang tadi sudah Rosda sampaikan ya, Bapak dan Ibu, seperti makanan, bahan makanan, dan minuman, di mana hal ini yang sifatnya berlaku bagi seluruh pegawai, Bapak dan Ibu. Nah, lalu sedangkan untuk nikmatan, yang dimaksud dengan kenikmatan di sini adalah pemanfaatan suatu fasilitas yang diberikan ya, atau bersifat seperti pelayanan. Salah satu contohnya seperti mungkin aset perusahaan seperti kendaraan ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang menjadi salah satu kategori objek pajak PPh pasal 21 seperti itu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Sande. Ya, bagaimana cara kita menentukan biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan? Silakan. Baik, pertanyaan dari Bapak Sande itu bagaimana ketentuan dari biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, Bapak Sande. Jadi, Bapak Sande, jika kita mengacu pada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 pada pasal 23 ayat 2 itu dijelaskan bahwa biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Untuk menentukan penghasilan kena pajak,
oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sebagai contoh, misalnya perusahaan Bapak Ibu memberikan fasilitas berupa handphone ke karyawan, lalu biaya perusahaan atas handphone tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan badan. Seperti itu, Anggara. Ya, terima kasih Adit untuk jawabannya, Bapak dan Ibu, terkait dengan bagaimana cara kita menentukan biaya penggantian ya atas imbalan ini. Hal ini berlaku di PP nomor 55 tahun 2022, yaitu pada pasal 3 ayat 2, di mana di sini dijelaskan ya bahwa biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan ini yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan ya Bapak dan Ibu dari penghasilan bruto, di mana ini untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan juga memelihara penghasilan. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, berikutnya dari Sansan. Sebelumnya Sansan menerima nih informasi apakah natura ini dikenakan atau tidak dikenakan objek pajak PPh pasal 21. Tetapi hal ini ditentukannya dari perjanjian kerja bersama mungkin dengan Sansan dengan pemberi kerjanya ya. Jadi apakah untuk itu kita mengacu ke perjanjian kerja bersama dari Sansan atau seperti apa? Silakan teman-teman. Baik, pertanyaan dari Bapak Sansan cukup menarik ya Bapak Sansan. Jadi Bapak Sansan itu mendengar info bahwa natura itu dikenakan atau tidak dikenakan objek PPh ketika kenikmatan itu ditentukan atau tidak ditentukan di PKB. Jadi Bapak Sansan di sini saya akan menjelaskan dulu definisi dari kenikmatan itu. Jadi imbalan dalam bentuk kenikmatan yaitu imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan. Lalu fasilitas dan atau pelayanan yang diberikan pemberi kepada penerima dapat bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa dan atau dibiayai pemberi. Jadi berdasarkan definisi Bapak Sansan, bahwa PKB tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan apakah natura atau kenikmatan itu menjadi objek PPh 21 atau tidak. Jadi kita harus tetap mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Seperti itu, Anggara. Ya, terima kasih Adit untuk jawaban yang diberikan. Ya, jadi kembali lagi ya Bapak dan Ibu terkait apakah natura atau kenikmatan lainnya ini dikenakan objek pajak atau tidak ya. Di sini ya, kita dapat kembali lagi mengacu ke PP nomor 55 tahun 2022. Karena memang di PP tersebut sudah diklasifikasikan natura atau kenikmatan yang seperti apa sih yang dianggap atau dikenakan objek pajak PPh pasal 21 dan mana atau yang dikecualikan dari objek pajak PPh pasal 21 itu sendiri. Baik, berikutnya dari Agil. Ya, jika kondisi saat ini kan kita sudah tidak berada di masa pandemi atau endemi dan lain sebagainya, tetapi dalam hal ini masih terdapat keperluan seperti PCR atau swab antigen, di mana ini sebagai syarat seorang karyawan bepergian ya dalam hal dinas pekerjaan. Nah, lalu apakah ini dijadikan objek pajak PPh pasal 21 atau dikecualikan? Silakan. Baik Bapak Agil, jika saat ini bukan merupakan pandemi, endemi atau semacamnya, kita bisa merujuk pada pasal 27 pada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022, yaitu apabila
perusahaan tersebut tidak bergerak di bidang kesehatan, maka keperluan seperti PCR, antigen, atau fasilitas kesehatan lainnya tidak dijadikan sebagai objek pajak. Namun, apabila perusahaan tersebut bergerak di bidang kesehatan, maka keperluan tersebut dapat dikecualikan dari objek pajak PPh, seperti itu. Baik, terima kasih Rosda. Ya, di tengah kondisi saat ini ya, di mana kan kita sudah tidak berada di kondisi pandemi atau endemi dan lain sebagainya, tetapi memang masih diperlukan di beberapa kondisi seperti perjalanan dinas ya untuk PCR dan antigen. Ya, jadi jika perusahaan Bapak dan Ibu dalam hal ini tidak bergerak di bidang kesehatan, maka dalam hal ini dianggap sebagai objek pajak PPh pasal 21 terkait dengan proses PCR dan antigen tersebut. Tetapi jika Bapak dan Ibu perusahaannya bergerak di bidang kesehatan, maka hal ini dikecualikan ya Bapak dan Ibu. Baik, untuk berikutnya saya lanjutkan pertanyaan dari Adipati. Nah, untuk pemberlakuan Natura ini kan secara PP nomor 55-nya itu baru keluar di akhir tahunnya. Jadi Adipati di sini ada concern apakah perusahaan dalam hal ini wajib melakukan pembetulan SPT massa untuk karyawan yang menerima Natura tersebut, atau cukup dari karyawannya saja yang melaporkan pajaknya sendiri. Dan apabila jika karyawan tidak melaporkan pajak atas pendapatan Natura yang diterima ini, apakah akan terdapat concern pajak seperti audit dan lain sebagainya? Silakan. Iya, ini ada pertanyaan dari Bapak Adipati ya, ada 3 pertanyaan nih sekaligus. Yang pertama itu perusahaannya wajib tidak melakukan pembetulan SPT massa gitu bagi karyawan yang menerima penghasilan Natura. Nah, kemudian yang kedua, lapor pajaknya seperti apa nih untuk karyawannya? Lapor pajaknya seperti apa gitu. Nah, yang ketiga adalah ketika tidak dilaporkan, ada implikasi kena audit atau tidak gitu. Kita jawab satu persatu ya nih untuk pertanyaannya. Yang pertanyaan pertama itu sesuai dengan pasal 73 ayat 2A bahwa atas penghasilan dalam bentuk Natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dari pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A atau awal tahun buku 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Ini ketika menerima penghasilan dari pemberi kerja atau penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Jadi yang sebelumnya belum dilakukan pemotongan pajak penghasilan oleh pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud huruf A atas pajak penghasilan yang terhutang wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan oleh penerima dalam surat pemberitahuan pajak penghasilan tahun 2022 gitu. Jadi dalam hal ini sesuai rujukan yang tercantum pada peraturan bahwa apabila belum dilakukan pemotongan pajak, maka akan dibayarkan oleh karyawan untuk menghindari adanya kekurangan bayar pajak pada saat karyawan lapor. Jadi lebih baiknya perusahaan dapat menyesuaikan perhitungannya. Hal ini menghindari adanya komplain dari karyawan kepada perusahaan. Seperti itu, Anggara. Baik, terima kasih Kak untuk jawaban yang diberikan ya Bapak dan Ibu terkait dengan prosesnya ya. Di sini apakah karena memang PP-nya terlambat untuk disahkan ya, baru keluar di akhir tahun lalu gitu ya. Dalam hal ini apakah kita harus melakukan pembetulan atau karyawannya saja yang melakukan, jika karyawan tidak melaporkannya seperti apa. Memang pada pasal 73 di PP 55 ini berada di ayat 2A ya di sini
di mana di situ salah satunya dikutip ya, pajak penghasilan yang terutang wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan oleh penerima dalam surat pemberitahuan pajak penghasilan tahun pajak 2022. Jadi dalam hal ini secara tidak langsung di peraturan sebenarnya perusahaan tidak diwajibkan untuk melakukan pembetulan tersebut di mana memang sang penerima nih Bu, Bapak yang mendapatkan natura ini yang membayarkannya sendiri seperti itu. Lalu tetapi kalau maaf, kalau saran dari kami agar tidak terjadinya kurang lebih bayar pada saat karyawan melaporkan pajak pribadinya, ya lebih baik dalam hal ini kita selaku perusahaan atau pemberi kerja langsung memperhitungkan nilai natura yang didapatkan oleh karyawan tersebut di tahun 2022 lalu, seperti itu. Baik, saya lanjutkan untuk ke pertanyaan berikutnya dari Daulay. Ya, jika perusahaan memberikan fasilitas untuk membiayai karyawannya dalam hal menjalankan program studi. Nah, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Apakah program studi ini termasuk ke dalam benefit in kind atau natura? Jika iya, apakah menjadi objek pajak PPh pasal 21? Silakan. Ya, menjawab pertanyaan dari Daulay, ini jika kita merujuk ke peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 bahwa natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja yang berhubungan dengan keamanan, kesehatan, dan keselamatan pekerjaan. Jadi atas hal tersebut, untuk program studi ini, jika di luar kategori yang sudah ditentukan di peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022, itu dia dianggap sebagai objek pajak PPh pasal 21. Jadi ketika studinya ini atau kuliahnya ini berkaitan dengan pekerjaan, itu dia jadi non objek pajak seperti itu. Baik, terima kasih Kak untuk jawabannya. Ya, Bapak dan Ibu, terkait dengan jika memang di perusahaan Bapak dan Ibu terdapat program studi nih. Nah, hal ini apakah menjadi kategori natura dan jika iya apakah menjadi objek pajak atau tidak gitu ya Bapak dan Ibu. Ya, di PP nomor 55 ini memang dijelaskan tadi kan sudah dikategorikan ya bahwa natura atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja baik itu yang berhubungan dengan keamanan, kesehatan, dan keselamatan pekerjaan. Jika kita mengacu ke peraturan itu, maka untuk program studi di mana jika ini bukan berkenaan dengan pekerjaan, maka tidak masuk ke objek pajak PPh pasal 21. Tapi jika memang program studi ini berkenaan dengan pekerjaan, maka hal ini menjadi objek pajak PPh pasal 21, Bapak dan Ibu. Ya, baik. Saya lanjutkan dari Miranda. Oke. Contohnya seperti biaya parkir ataupun pulsa yang selama ini sifatnya reimbursement beserta fasilitas lainnya atau fasilitas apartemen gitu ya. Apakah hal ini bisa dikenakan pajak dan dikategorikan sebagai natura? Silakan. Baik, menjawab pertanyaan dari Bu Miranda, jadi jika proses reimbursement, maka dalam hal ini tidak dianggap sebagai natura, namun dianggap sebagai tunjangan, yang mana untuk pengenaan pajaknya itu masuk dalam kategori objek pajak PPh pasal 21. Namun jika misalnya pemberian apartemen, maka
itu termasuk sebagai objek PPh pasal 21 dan termasuk ke dalam imbalan dalam bentuk kenikmatan sebagaimana yang sudah tercantum pada penjelasan pasal 23 ayat 1 di mana imbalan dalam bentuk kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan. Jadi fasilitas dan atau pelayanan yang diberikan pemberi kepada penerima dapat bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa dan atau dibiayai pemberi. Seperti itu, Andre. Baik, terima kasih Adit. Ya, Bapak dan Ibu, jika kita mengacu ke definisi lagi tadi ya, natura itu kan berupa imbalan ya, yang diberikan dalam bentuk barang atau jasa seperti itu ya. Nah, proses reimbursement ini berarti kan kita tidak diberikan dalam bentuk barang, tapi kita reimburse dan itu sudah menjadi dalam bentuk uang gitu ya. Nah, maka dalam hal ini tidak dianggap sebagai natura kalau proses reimbursement itu Bapak dan Ibu. Tetapi nantinya akan dianggap sebagai tunjangan di mana untuk pengenaan pajaknya akan masuk ke dalam kategori objek pajak PPh pasal 21. Ya, untuk pertanyaan berikutnya saya lanjutkan dari Krusita Kailana kembali ya. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama, apakah dapat diberikan contoh yang paling umum terkait penerapannya pada perusahaan untuk hal-hal yang sebelumnya bukan dikategorikan sebagai natura dan untuk peraturan saat ini dikategorikan sebagai natura. Lalu yang kedua, untuk melanjutkan pertanyaan beliau yang pertama, berarti dalam hal ini tidak memungkinkan ya untuk komponen gaji karyawan menjadi lebih dari satu objek pajak. Silakan. Ya, baik. Saya izin coba bantu menjawab, Anggara. Jadi pertanyaannya dari Ibu Kailana ini melanjutkan pertanyaan sebelumnya ya. Apa dapat diberikan contoh yang paling umum untuk penerapan pada perusahaan untuk hal-hal yang sebelumnya bukan dikategorikan sebagai natura, kemudian saat ini dikategorikan sebagai natura. Nah, ini contohnya kalau misalkan Bapak dan Ibu ada pemberian berupa barang gitu ya ke karyawan. Misalkan karyawan dibelikan handphone gitu. Artinya kalau misalkan sebelum adanya Undang-Undang HPP dan diterbitkannya PP 55 untuk pemberian tersebut karena diberikan dalam bentuk barang itu kan artinya bukan jadi objek PPh pasal 21 gitu ya. Nah, tapi karena dengan terbitnya Undang-Undang HPP dan juga di PP 55 di mana natura itu sekarang sudah jadi objek pajak untuk penerimanya, sehingga atas pemberian handphone tersebut nantinya itu akan di-include tuh di dalam perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan. Jadi ada tambahan penghasilan senilai harga pasar dari handphone tersebut gitu. Nah, jadi nanti itu dari harga pasar tersebut nanti akan tentunya akan juga menaikkan gitu ya nilai pajak yang bersangkutan. Itu contoh untuk yang natura. Kalau misalkan jadi di PP 55 ini kan juga ada kenikmatan gitu ya. Kenikmatan itu pemanfaatan terkait dengan fasilitas. Nah, jadi contoh kalau untuk yang fasilitas misalkan karyawan disewakan mobil gitu ya, disewakan mobil khusus untuk karyawan tersebut dan dapat digunakan oleh karyawan tersebut, maka sesuai dengan yang ada di PP 55, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemberi kerja itu untuk menyediakan fasilitas tersebut atau fasilitas tadi ya, mobil, itu nantinya akan juga menjadi objek pajak bagi penerimanya atau bagi karyawan yang diberikan mobil tersebut gitu. Jadi nanti di payroll gitu ya, untuk perhitungan gaji karyawan tersebut nanti juga akan bertambah untuk nilai natura atau fasilitasnya gitu atau kenikmatannya, mohon maaf. Gitu senilai biaya yang dikeluarkan oleh pemberi kerja untuk menyediakan fasilitas itu. Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya melanjutkan tadi pertanyaan yang sebelumnya berarti tidak memungkinkan untuk satu komponen gaji karyawan menjadi lebih dari satu objek pajak. Nah, tadi kalau case-nya tadi itu kan terkait dengan BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan gitu ya untuk premi yang harus dibayarkan oleh karyawan. Tadi untuk BPJS Kesehatan itu 1%, kemudian jaminan pensiun 1% dan juga jaminan hari tua 2%. Jadi kalau respon sebelumnya itu kan itu nanti untuk yang jaminan pensiun dan jaminan hari tua baru akan dikenakan pajak pada saat karyawan mendapatkan manfaatnya gitu. Nah, jadi memang tidak memungkinkan atau
tidak memungkinkan dikenakan double tax gitu ya atas satu komponen penghasilan, dan itu juga yang menjadi spirit diterbitkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi untuk menjunjung prinsip keadilan gitu ya Bapak dan Ibu, jadi memang tidak mungkin kan untuk satu penghasilan itu dikenakan double tax gitu ya. Jadi kalau tadi case-nya berarti kan di PPh Pasal 21 dan juga di PPh final untuk manfaat pensiun. Dan juga mungkin ini menambahkan penjelasan gitu ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya untuk yang menjadi objek kita gitu ya, itu kan setiap adanya tambahan penghasilan gitu, baik kalau sekarang itu berupa uang atau dalam bentuknya itu selain uang atau natura gitu ya. Nah itu kan sesuai dengan yang kita terima. Jadi artinya kalau misalkan kita tadi kalau untuk case-nya jaminan pensiun dan jaminan hari tua, itu kan uangnya kita belum terima gitu ya, kita belum bisa memanfaatkan. Karena apa? Karena itu sekarang masih disimpan di BPJS Ketenagakerjaan untuk masing-masing programnya, yaitu jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Jadi kita belum dianggap sudah mendapatkan manfaatnya gitu. Nah, jadi kita baru mendapatkan manfaatnya ketika nanti kita kan mencairkan gitu ya dari masing-masing program tersebut. Nah, oleh sebab itu nanti pajaknya juga akan baru dikenakan pada saat kita sudah mendapatkan manfaatnya. Di mana nanti yang akan mencairkan gitu ya, berarti kan dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan tentunya karena mereka yang mencairkan, dan ini terkait juga dengan program pensiun, maka nanti yang akan memotong pajaknya juga dari BPJS Ketenagakerjaan untuk masing-masing program tersebut, dan dikenakannya PPh 21 final untuk manfaat pensiun. Itu jawabannya, Anggara. Baik, terima kasih Arman untuk jawaban yang diberikan. Ya, saya lanjutkan ya untuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Rica. Apakah GASI dalam hal ini mempunyai solusi atau layanan yang dapat diberikan untuk menghadapi tantangan perubahan peraturan yang sangat dinamis ini? Silakan. Ya, baik, Anggara bisa menjawab pertanyaan Ibu Rica ya. Ibu Rica, jadi memang di era perkembangan teknologi yang serba cepat ini, tentunya perusahaan didorong untuk lebih cepat juga beradaptasi dan juga fokus kepada core bisnisnya. Nah, di penggajian ini memang bukan merupakan core bisnis, tapi tentunya ini juga adalah aktivitas yang kritikal bagi perusahaan karena gaji harus dibayarkan tepat waktu dan tanpa adanya kesalahan. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami, GASI The Payroll Specialist, menyediakan berbagai macam solusi penggajian sampai dengan kebutuhan administrasi HR berbasis Employees of Service. Nah, terkait dengan solusi apa saja nih yang bisa diberikan oleh GASI mengenai perubahan peraturan yang sifatnya dinamis ini, tentunya GASI akan selalu berkomitmen dan juga patuh terhadap setiap perubahan peraturan ini, di mana kami akan selalu memberikan update secara berkala terhadap setiap perubahan peraturan dan apa implikasinya kepada klien, dan juga mengupdate sistem kami jika sistem kami membutuhkan update terkait perubahan peraturan ini. Demikian, Anggara. Ya, terima kasih Riki. Untuk lebih jelasnya, dapatkah dijabarkan juga ya, detailkan apa saja sih sebenarnya solusi yang dapat GASI berikan atau GASI sediakan? Ya, baik, Anggara. Mungkin yang pertama mengenai penggajian terlebih dahulu. Jadi mengenai penggajian ini, GASI memiliki solusi yaitu Payroll Business Process Outsourcing. Ini adalah bisa dibilang solusi ultimate yang bisa digunakan oleh perusahaan di mana seluruh urusan penggajian karyawannya itu secara end-to-end, mulai dari menghitung gaji, menghitung pajak dan iuran BPJS, sampai dengan membayarkan gaji serta melaporkan pajak dan BPJS. Itu semua dapat diurus oleh GASI. Tentunya perusahaan tidak perlu lagi pusing memikirkan berbagai macam aturan dan juga mengenai compliance dan masalah server, aplikasi, infrastruktur, sampai dengan kebutuhan dinamika penggajian dari perusahaan yang suka berubah-berubah. Nah, lalu jika perusahaan masih ingin mengerjakan proses ini secara in-house, GASI juga dapat menyediakan sistem penggajian berbasis web. Dan ini disebutnya itu software as a service. Nah, sistem penggajian yang kami miliki ini untuk melakukan perhitungan payroll ini tentunya sudah merupakan hasil dari pengalaman GASI mengelola penggajian selama hampir 20 tahun dan diberi nama GASI Payroll System. Demikian, Anggara. Baik, terima kasih Riki. Jadi pada intinya di sini GASI menyediakan ya layanan atau jasa yang bergerak di GASI Payroll Business
proses outsourcing, lalu kita juga ada SAS, seperti itu kah? Oke. Ya, betul, SAS, betul banget. Oke, ya tadi sempat Ricky singgung tuh di penjelasan sebelumnya terkait dengan employee self-service. Nah, itu seperti apa ya employee self-service? Ya, mengenai employee self-service ini kan sebenarnya terkait dengan payroll itu tidak terpisahkan dengan yang namanya administrasi HR. Ini employee self-service ini untuk menunjang kebutuhan berbagai macam administrasi HR di perusahaan. Kami nggak sih memiliki aplikasi employee self-service berbasis web, dapat diakses oleh karyawan melalui handphone maupun melalui web browser di komputer. Dan itu kita diberi nama ePeople Care. Mulai dari administrasi absen, melakukan absen secara online, pengajuan cuti, pengajuan lembur, pengajuan perjalanan bisnis, pengajuan pinjaman karyawan, mendapatkan surat resmi dari perusahaan, sampai dengan distribusi payslip dan juga bukti potong pajak. Dan tentunya modul-modul itu masih banyak lagi selain dari itu, dan tentunya akan terus bertambah dan disempurnakan dari waktu ke waktu. Seperti itu, Anggaran. Oke, baik. Jadi dalam hal ini Gasi memiliki aplikasi yang dinamakan ePeople Care, di mana dalam hal ini karyawan ya dapat memfungsikan aplikasi tersebut ya untuk mengakomodir seperti proses administrasi, absensi, cuti, overtime tadi ya, lalu ada bisnis trip, bahkan sampai ke pinjaman karyawan seperti itu ya, Ki? Betul, Oke. betul, Anggaran. Oke. Ya, jika dengan semua fitur atau layanan yang diberikan seperti itu ya, lalu bagaimana nih dengan harga dari layanan Gasi tersebut? Ini kan yang menjadi salah satu pasti pertanyaan dari rekan-rekan lainnya ya. Silakan, Ki. Ya, baik, Anggara. Mengenai harga, sebenarnya akan sangat tergantung ya dengan seberapa besar dan juga menyesuaikan dengan skala ekonomi perusahaan, di mana total biaya ini akan tergantung dari banyak jumlah karyawan yang akan diproses payroll-nya. Nah, karena saat ini bisa dibilang klien Gasi itu cukup bervariasi, dari yang karyawannya hanya puluhan sampai dengan belasan ribu karyawan, bisa dibilang harga yang kami berikan itu cukup kompetitif dan juga tetap sesuai dengan budget perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Selain dari jumlah karyawan, yang akan membedakan juga harga ini akan tergantung dari bisnis model yang akan diambil. Apakah perhitungan payroll ini akan di outsource, seperti tadi sudah saya jelaskan, bisnis proses outsourcing, atau perhitungan payroll klien ini dilakukan sendiri, tapi tentunya menggunakan sistem dari Gasi, yang namanya Software as a Service atau SAS. Dan tentunya di SAS ini harganya akan lebih bersahabat. Seperti itu, Anggar. Oke, baik, Ricky. Terima kasih untuk segala penjelasannya. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir di sesi webinar kami hari ini. Ya, pertanyaannya dari Winaulan Ningsih. Ya, bila karyawan mendapatkan reward berupa insentif trip seperti jalan-jalan dan menginap di suatu tempat wisata. Nah, apakah insentif trip ini dikenakan objek pajak natura? Silakan. Ya, baik. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ibu Wina terkait dengan insentif trip ya. Jadi insentif trip ini kita merujuk ke PP 55 tahun 22. Pada pasal 23 ayat 1C di sini dijelaskan bahwa yang dikecualikan adalah natura yang disediakan perusahaan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Dan karena insentif trip ini di luar dari pelaksanaan pekerjaan, maka insentif trip ini termasuk ke dalam objek pajak natura. Jadi intinya poinnya yang dikecualikan adalah yang berhubungan dengan pekerjaan. Jika di luar itu, maka termasuk objek pajak natura. Seperti itu, Ibu Wina. Baik, terima kasih Sukron untuk penjelasannya. Ya, Ibu Wina, jadi dalam hal ini kita kembali lagi ke peraturan. Memang jika hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, maka itu dikenakan sebagai objek pajak natura. Dan juga dalam hal ini kan tidak semua karyawan ya untuk merasakan insentif tripnya ini. Jika ini memang berlaku untuk semua karyawan dan berkenaan dengan pekerjaan, maka ini dikecualikan dari objek pajak natura. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak dan Ibu, pertanyaan dari Bu Wina
adalah pertanyaan terakhir, dan usai sudah sesi tanya jawab untuk topik webinar kami hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk itu, agenda berikutnya saya kembalikan ke rekan saya, Ica. Silakan. Baik, terima kasih Anggara. Sangat antusias Bapak dan Ibu memberikan pertanyaan. Terima kasih atas partisipasinya. Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka usai sudah webinar GASI berbagi tips dan trik penggajian hari ini, sangat berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, izinkan kami sampaikan bahwa kami akan mengirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang dapat Bapak dan Ibu akses di website kami. Lalu kami mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisikan post survei setelah meninggalkan Zoom webinar hari ini. Terutama untuk kami lalu jadi paham bagaimana kami bisa selenggarakan webinar yang lebih baik. Karena memang kami berencana jalankan webinar GASI berbagi pengetahuan penggajian secara berkala. Dan kami lalu akan jadi paham topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Bank Solar sering main ke rawa. Mau tahu solusi payroll NHR? Tentu GASI solusinya. Terima kasih, selamat siang.